Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Kerabat SDGs Desa di eh, episode minggu ini, kita akan mendiskusikan soal yang cukup menarik ini. P3K Kemendesa PDTT. Ya, ini juga informasi yang mungkin ditunggu-tunggu sebagian kita ataupun sebagian masyarakat kita ya, karena terkait dengan rekrutmen eh, CPNS melalui pilihan P3K. Nah, untuk mengulas topik ini nanti akan hadir bersama kita di ruang Zoom ini Kepala Badan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa, Bapak Ivan Nafik, dan juga mungkin Pak Azhar Tri Suprapto ya, Pak Gus ya. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber kita, kita sapa dulu Gus Ivan selaku Kepala Badan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi. Selamat pagi, Gus Ivan. Selamat pagi, Ustadz. Wah, ini menarik nih, Selamat Gus. pagi, rekan-rekan sekalian. Ya. Menarik informasi terkait dengan rekrutmen P3K nih, Gus. Tapi mungkin sebelum kita bicara rekrutmen P3K Mendes, ada beberapa informasi menarik mungkin yang dapat Pak Ivan sampaikan kepada kerabat SDGs Desa di pagi hari ini. Silakan, Gus. Ya, terima kasih Ustadz, kerabat desa sekalian, para kades, para perangkat desa, juga tenaga pendamping profesional ini, para pegiat desa. Jadi, mungkin beberapa hal yang kita perlu mengetahui, misalnya hari Sabtu minggu ini, hari Sabtu depan itu ada kemungkinan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi bersama Menteri Keuangan, kemudian juga Menteri Koperasi dan UKM mungkin akan menyampaikan outlook untuk ekonomi Indonesia semester, bukan semester ya, triwulan ketiga, serta outlook untuk 2024. Ini satu hal yang menarik ini, karena ini apa namanya, dulu pernah Menteri Desa sebelumnya, Menteri Eko, menyampaikan hal serupa, tapi di kalangan eksekutif waktu itu dikelompokkan ada 100 eksekutif di Kompas gitu ya. Kalau kalau kali ini khusus ada 3 menteri, kemudian dari Bank Indonesia dan sebagainya. Ini artinya memang ke depan ini aspek ekonomi di desa ini mulai jadi perhatian yang lebih kuat gitu. Jadi kayaknya satu hal yang tetap penting, basis kita adalah data, dan data yang utama di Kementerian Desa tentu saja yang dikumpulkan dari desa, dan peran dari tenaga pendamping profesional itu jadi sangat penting gitu ya. Dan kalau apa namanya, beberapa waktu yang lalu dari Ibu Kapus Datin sudah mengirim apa namanya itu, ya, permintaan kepada Pak Yusra gitu, berkaitan dengan input dari data-data yang ada. Kayaknya itu sih Ustadz yang paling penting, karena akan mempengaruhi bagaimana nanti hasil, ya, ekonomi desa sampai nanti hari Sabtu ini. Semoga datanya kemudian jadi lebih lengkap lagi. Kalau dari apa namanya WA ini, Pak Fajar ini, terima kasih ini Pak Fajar Tri Suprapto. Ini eh, Kepala Biro Kepegawaian di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Banyak WA yang masuk ke tim Sapa Desa. Kemudian juga dari rekan-rekan tenaga pendamping profesional. Juga dari wartawan-wartawan. Jadi memang perihal P3K di Kementerian Desa ini apa namanya, sangat penting gitu. Dirasa sangat penting bagi banyak pihak. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan pokok yang sering diajukan
syarat-syaratnya, kemudian bagaimana memperoleh syarat-syarat tersebut. Tapi juga ada hal yang menarik kalau menurut saya sih. Di satu sisi dalam hal P3K pastilah eh, sertifikasi dan sebagainya itu menjadi penting gitu. Nah, kalau kita lihat yang sering dikutip apa namanya, yang sering dikutip terutama dari Twitter ya, itu perihal umuman seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau calon P3K di 2023. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya itu di misalnya ini contoh wartawan yang menghubungi uh, Biro Kepegawaian di Kompas ini disebutkan konfirmasi dengan Pak Fajar ini. Ya, diumumkan sejak hari Selasa 19 September 2023. Nah, tinggal beberapa hari untuk sampai pada penutupan sehingga kiranya karena banyak yang bertanya, ada baiknya Pak Fajar bisa langsung menjelaskan kepada kita semua, atau mungkin Pak Fajar akan memberikan apa namanya siapa yang akan menyampaikan itu. Apa Bu Neneng yang akan menyampaikan atau Pak Fajar? Nanti disilakan saja. Kayaknya sih begitu, Ustadz. Apa namanya perihal pagi hari ini supaya bisa segera jalan sih. Nanti kalau Pak Fajar ini dalam proses masuk, belum masuk ya kita lanjutkan sesuai dengan yang ada di pengumuman. Kayaknya begitu Ustadz. Baik, terima kasih, Mas Gaban. Eh, Bu Neneng, apakah sudah bergabung bersama kita? Selamat pagi, Bu Neneng. Halo, Kayaknya belum tersambung. Bos. sudah kita minta unmute ini. Oke. Silakan Bu Oh, Neneng. Pak Husnul Khotimah kayaknya. Pak Husnul Khotimah ya, Bos. Bisa Pak di Husnul. unmute Pak Husnul Khotimah. Iya. Baik, Silakan, silakan Kanjeng. Ini Iya, kalau di terima kantor kasih itu Pak Pak Ivan, Sinun. Mohon maaf ini tadi apa namanya saya pakai laptopnya staff ini merubah namanya belum bisa ini Pak siap, moderator. siap, siap, siap. Iya, bolak-balik dirubah kok nggak mau. Nah, ini Oke Pak Fajar, siap. baik. Baik, selamat pagi Pak Fajar. Pagi Bapak. Nah, ini menarik sekali informasi kita pagi ini nih Pak Fajar. Jadi seperti kita ketahui ya beberapa waktu yang lalu Kementerian Desa mengumumkan ini kan terkait dengan rekrutmen seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bahkan di Twitter juga tadi sempat kita lihat informasinya sudah mulai tanggal 9, sorry, hari 11. Rabu tanggal 20 September yang lalu Ya, sampai dengan 9 Oktober. Dan ada 8 formasi yang dibuka oleh Kementerian Desa terkait dengan seleksi benar-benar. P3K tahun ini. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih Pak Fajar terkait dengan rekrutmen P3K di Kementerian Desa. Monggo waktu dan tempat seluas-luasnya ke Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Syafana yang saya hormati dan banggakan, Pak Dr. Ivanovik, Kepala Badan BPI. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan berkaitan dengan apa pengumuman yang memang sudah
kita umumkan melalui website tanggal 19 September kemarin. Perkenalkan, nama saya Fajar Trisuprapto, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, atau kami lebih akrabnya dipanggil Biro Kepo, Pak. Biro Kepo. Nah, ini izin memperkenalkan, saya asli dari Purwokerto, Langapak ini, Pak. Ini nama saya ini nama pasaran ini, Pak Syam. Karena panti pijet ada juga namanya Fajar, ada rumah makan namanya Fajar, ada juga harian Fajar di Makassar. Nah, sampai orang berantem aja juga sering bawa-bawa nama saya, jangan kurang Fajar ya katanya. Nanti saya Fajar baru tahu rasa. Baik, mungkin untuk mengawali apa namanya kegiatan ini, izin saya boleh pantun, Pak? Siap sebagai pakar pantun Kemendes. Bukan rantang sembarang rantang, tapi rantang isi bakmi dan buah markisa. Cakep. Kita datang bukan sembarang datang, tapi datang untuk silaturahmi dengan sobat SDGs desa. Baik, mungkin Terima kasih. apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Kaban berkaitan dengan P3K ini, memang kami sudah melakukan pengumuman dalam hal ini untuk di tanggal 19. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sam juga ada 8 formasi apa namanya jabatan dalam hal ini. Ya, ini analis kebijakan ahli pertama, ini formasinya ada 15, kemudian arsiparis pertama ada 34, kemudian pengelola Barjas ini ada 2, penggerak swadaya masyarakat ahli pertama ada 7, kemudian Pranata Humas ahli pertama ada 6, Pranata komputer ahli pertama ada 4, arsiparis terampil 25, Pranata SDM aparatur terampil ada 6. Jadi totalnya ada 99. Nah, ini terbagi atas formasi alokasinya untuk khusus dan umum serta disabilitas. Jadi apa namanya formasinya sesuai dengan Permenpan ini kita 79 itu untuk khusus dan 18 untuk umum, kemudian disabilitas ada 2 formasinya. Apa yang dimaksud dengan khusus? Yang khusus itu adalah tenaga non-ASN yang ada di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang tentunya dia masih aktif bekerja, kemudian memiliki pengalaman 2 tahun secara terus-menerus di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Nah, kemudian untuk umum ini tentunya di luar dari formasi khusus yang tentunya memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang akan dilamar nanti, ya. Begitu juga untuk disabilitas dalam hal ini. Nah, terkait dengan apa namanya syarat-syarat tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Ivan itu kita ada syarat yang sifatnya administrasi, ya, syarat administrasi. Syarat administrasinya adalah sifatnya umum dalam hal ini. Mohon maaf ini dokumennya agak tercecer. Yang pertama tentunya kaitannya dengan apa namanya surat lamaran, kemudian ada pas foto, kemudian juga dengan apa namanya dilengkapi kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian ijazah, surat pernyataan ijazah, kemudian juga dengan transkrip nilai, kemudian ada juga surat pernyataan, 5 poin, surat pernyataan diri, surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dituju, kemudian surat keterangan aktif bekerja
Selain itu ada juga yang syarat yang sifatnya tidak wajib, tetapi itu menjadi unsur penilaian, tambahan penilaian, yaitu untuk sertifikat kompetensi untuk yang barang jasa, ya barang jasa dan analis kebijakan. Nah itu sifatnya tidak wajib, tetapi kalau ada pelamar yang memiliki sertifikat itu, tentunya akan menjadi tambahan nilai bagi peserta tersebut. Ya, ada poinnya sekitar 25% dalam hal ini. Nah, kemudian tentu saja teman-teman semuanya, Sobat Desa, terkait dengan alur dari pengadaan seleksi ini, nanti kita ada seleksi yang sifatnya seleksi administrasi, di mana kami nanti sebagai panitia ini akan melakukan verifikasi terkait dengan kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada halaman scasn.bkn.go.id dengan persyaratan yang sudah ditentukan tadi. Jadi kita nanti akan melakukan seleksi administrasi. Nah, bagi teman-teman yang dinyatakan tidak lulus administrasinya, nanti diberi kesempatan untuk melakukan sanggah terhadap seleksi administrasi itu. Jadi ada masa sanggahnya. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus ini tentunya dapat mencetak kartu peserta ujian dan mengikuti tahapan untuk seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini sendiri menggunakan CAT ya, Computer Assisted Test, dan kami bekerja sama dengan BKN, Badan Kepegawaian Nasional dalam hal ini. Nah, untuk seleksi kompetensi ada 4. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Nah, ini semuanya dilakukan oleh BKN dalam hal ini. Ya, jadi pada kesempatan ini mungkin saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah percaya apabila ada oknum-oknum yang mungkin menawarkan lah ya jasa untuk bisa memuluskan atau memudahkan teman-teman mengikuti P3K ini dan menjanjikan bisa diterima. Ini jangan percaya karena memang semuanya seleksinya itu secara transparan, akuntabel yang dilakukan oleh BKN. Nah, ini modelnya sama seperti tes CPNS ya yang kita sudah laksanakan beberapa kali tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini memang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tidak menerima formasi untuk CPNS ya karena dikarenakan memang ada prioritas oleh Menpan, yaitu ada 4 formasi: jaksa, hukum, intelijen, dan dosen. Nah, ini jadi karena di Kemendesa tidak ada formasi terkait itu, jadi tidak meninggalkan, dan baru tahun ini kita meninggalkan P3K dengan jumlah tadi 99 dalam hal ini. Nah, kemudian tentu saja kami sampaikan kepada teman-teman semuanya terkait dengan alurnya, supaya teman-teman paham bahwa alur yang pertama dari kementerian atau ke lembaga itu mengajukan kebutuhannya melalui informasi kepada Kemenpan RB. Nah, kemudian usulan itu baru disetujui oleh Menpan RB, barulah kami di kementerian mengumumkan pengadaan untuk P3K ini. Nah, kemudian nanti teman-teman peserta membuat akun dan registrasi pada SSC-ASN, kemudian nanti akan dilakukan validasi dari data, kemudian dilakukan seleksi administrasinya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ada masa sanggah, kemudian ya untuk peserta yang lolos nanti bisa mengikuti ujian dengan CAT. Nah, kemudian ada kegiatan berikutnya, pengelolaan hasil seleksi berdasarkan nilai ambang batas, kemudian ada masa sanggah, baru pengumuman, dan penetapan NIP-nya. Nah, terkait dengan penjadwalan, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Syam, bahwa kami sudah melakukan pengumuman seleksi di tanggal 19,
Dan pendaftaran ini mulai tanggal 20 sampai 9 Oktober. Tentunya ini masih ada waktu bagi teman-teman untuk melakukan pendaftaran. Dan nanti tanggal 20 sampai 20 September sampai 12 Oktober kami nanti akan melakukan seleksi administrasinya. Kemudian di tanggal 13 sampai 16 Oktober akan diumumkan ya hasil dari seleksi administrasi tersebut. Kemudian tanggal 17 sampai 19 ini adalah masa sanggah. Kemudian 17 sampai 21 di masa sanggahnya, baru di tanggal 20 sampai 21 kita akan umumkan apa namanya sanggahan tersebut. Nah, ini dari sisi seleksi administrasinya. Kemudian dari sisi seleksi kompetensi, setelah selesai masa sanggah nanti akan dilakukan penarikan data final di tanggal 27 sampai 29 Oktober. Kemudian penjadwalan seleksi kompetensi P3K ini tanggal 30 Oktober sampai 2 November. Kemudian pengumuman data peserta untuk waktu dan tempat seleksi dari kompetensi P3K ini di tanggal 3 sampai 6 dan pelaksanaan seleksinya sendiri di tanggal 8 November sampai 2 Desember. Ya, kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan di tanggal 13, kemudian pengolahan nilai seleksi 28, kemudian pengumuman hasil seleksi kompetensi di tanggal 4 sampai 13 Desember. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah penetapan NIP ini di tanggal 14 Desember sampai 12 Januari, pengisian dari daftar riwayat hidup, NIPPK, nomor induk dari PPK, kemudian usulan penetapan NIPPK ini di tanggal 13 Januari sampai 11 Februari. Artinya prosesnya memang cukup panjang, teman-teman semuanya, mulai dari tanggal 19 September sampai Februari 2024 nanti untuk proses dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Nah, kami bekerja sama dengan BKN. Ini BKN ada 10 kantor regional, ya, dan juga kantor pusatnya. Nah, kantor regional 1 ini ada di Jogja, regional 2 Surabaya, regional 6 di Medan, 7 Palembang, kantor regional 8 Banjarmasin. Kemudian ada juga kantor regional 4 di Makassar, 11 di Manado, 10 Denpasar, dan 9 di Jayapura. Dan ada juga yang melibatkan kantor unit pelaksana teknis atau UPT di Pontianak. Nah, ini teman-teman semuanya informasi yang mungkin dapat kami sampaikan. Tentu saja tadi yang mungkin barangkali ada hal yang perlu untuk ditanyakan, silahkan kita nanti bisa sambil diskusi. Mungkin itu sementara Pak Syam yang dapat kami sampaikan sambil kita mungkin bisa melakukan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Wah, ini menarik ini ya, terkait dengan informasi rekrutmen P3K di Kementerian Desa PDDT. Sebelum mungkin kita coba umpan balikan ke teman-teman, mungkin ada tambahan Gus Gaban, Pak Ivan Novik, terkait Mungkin dengan itu Pak Fajar yang sering ditanyakan. Yang pertama, bedanya PNS dengan P3K. Ya. Siap. Baik, sesuai izin Pak Kaban, memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Untuk ASN ini terbagi menjadi 2, PNS dan juga P3K. Ya, kalau PNS saya kira sudah teman-teman semua tahu, dan dimaksud P3K adalah tentunya warga negara Indonesia yang memenuhi syarat ya untuk diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu, tentunya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Nah, kalau dilihat dari sisi fasilitasnya, insya Allah hampir sama dengan PNS ini Pak Kaban. Jadi dia bisa menduduki jabatan ya. Untuk P3K ini formasinya bisa untuk JPT Madya dan juga JF utama tertentu.
Nah, seperti mungkin teman-teman bisa lihat ada Pak Alex Denny yang di Menpan, itu beliau itu adalah dari P3K. Nah, yang kemudian adalah jabatan fungsional. Nah, kalau di Kementerian Desa tadi sudah disebutkan Pak Sam ada 8. Nah, nanti P3K itu juga memiliki NIP secara nasional, ya. Kemudian ada masa apa namanya kerjanya paling tidak 1 tahun ya. Nah, paling singkat ya. Kalau di sini 3 tahun, tapi sesudahnya nanti bisa diperpanjang lagi, tentunya sesuai dengan apa kebutuhan ya, juga dengan apa namanya penilaian kinerjanya. Nah, usianya untuk teman-teman P3K ini paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia jabatan. Nah, teman-teman P3K juga apa namanya mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian tentunya mendapatkan juga perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, kemudian kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga bantuan hukum. Nah, itu teman-teman semuanya tentunya P3K ini sendiri harus memiliki pengalaman paling tidak 2 sampai 3 tahun sesuai dengan bidang kerjanya yang relevan dalam hal ini. Ya, mungkin itu apa namanya yang dapat kami sampaikan untuk jawaban dari Pak Kaban. Iya, terima kasih Pak Fajar. Berarti terkait dengan persyaratan di pengumuman 544 itu ya Pak Fajar ya tadi ya. Nggih, leres, Mungkin leres. nanti bisa bisa mohon dibantu di share di ruang chat Pak Fajar terkait dengan pengumumannya karena kayaknya teman-teman banyak nih yang bertanya nih. Oh, Dan baik. terkait persyaratan umum tadi juga sudah Pak Fajar jelaskan kalau umur minimal 20 tahun ya, Ya, maksimal benar. 57 tahun. Nah, banyak teman-teman bertanya apakah teman-teman TPP bisa juga ikut. Nah, ini Ya, nah, ya tentu baik. sepanjang dia memenuhi persyaratan gitu ya, Pak Fajar, Benar, itu Pak. bisa dijelaskan. Iya, gini Pak Sam. Jadi ini kan tadi ada formasi khusus sama formasi umum. Hmm, hmm. Jadi kalau untuk khusus itu memang untuk teman-teman apa namanya PPNPN atau TP yang ada di Kementerian Desa. Sementara yang umum tadi ada 18 formasi ini bisa teman-teman TPP atau pendamping desa itu bisa melamar di formasi umum. Ini namanya umum berarti apa semua orang bisa sesuai dengan ketentuan. Dan bukan hanya di sini, teman-teman juga bisa melamar ke kementerian lembaga lain yang memang apa namanya mengadakan seleksi untuk P3K ini karena memang dilaksanakan secara serentak ini Pak Sam untuk P3K ini. Monggo mungkin barangkali apa karena sudah chemistry di kementerian sehingga desa mau ke sini atau mungkin mau mencoba di yang lain juga diperbolehkan gitu. Silakan karena hanya memilih 1 KL dan 1 jabatan gitu. Baik, ini menarik ini Pak Fajar. Gus Ipan masih ada yang apa disampaikan? Iya, jadi memang ini Pak Fajar ada yang menanyakan di chat room ini apa namanya itu dari ilmu komunikasi, tapi sebetulnya besarnya ini di eh, tenaga pendamping profesional. Dari Sukoharjo ini jurusan ilmu komunikasi, apakah bisa masuk ke lowongan hubungan masyarakat, tapi surat pengalamannya itu dari pendamping. Apakah itu kemungkinan lolos administrasi apa tidak? Ini ada pertanyaan gitu, Kanjeng. Ya, siap. Oh, ini dari Sukoharjo ya. Ini kebetulan saya juga sekarang di Sukoharjo nih. Dari siapa tadi, Pak? Asli Purwokerto, tapi orang tua sekarang udah di Sukoharjo dari tahun 75 ini. Saya di belakang Masjid Besar Baitur Rahmah. Jadi mungkin tadi yang terkait dengan apa namanya jurusan koalisi pendidikan ini nanti bisa dilihat teman-teman di dalam pengumuman itu karena banyak mengakomodir apa namanya berbagai jurusan. Kalau tadi apa kehumasan tadi sampaikan belum punya background itu tentunya sangat bisa gitu.
Jadi memang kami membuka ruang untuk teman-teman yang memiliki background yang apa namanya tidak, maksud saya gini, tidak hanya terbatas pada background-background tertentu, misalnya kearsipan ya jurusannya kearsipan, tapi banyak dari berbagai disiplin pendidikan yang lain juga bisa ada di situ. Nah, ini jumlahnya rata-rata di atas 20 itu. Nanti teman-teman bisa lihat apa namanya di dalam pengumuman, nanti kami akan share sehingga nanti teman-teman bisa mencermati mungkin latar belakang pendidikan apa yang ada pada teman-teman dan mau masuk ke mana pilihannya gitu. Gitu Pak Pak Kaban. Terima kasih Pak Fajar. Jadi kalau rekan-rekan sekalian membuka webnya Kementerian Desa, kemudian di bagian atas ini ada pengumuman. Itu kalau diklik, maka kemudian nanti ada berbagai jenis pengumuman. Salah satu pengumuman itu adalah P3K. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar. Kalau kita coba klik, sudah seperti disampaikan Pak Fajar, semuanya terbuka. Langsung ada di sini berbagai jenis jabatannya. Sekaligus tadi yang disampaikan untuk satu jenis jabatan ya Pak Fajar ya, itu ternyata tidak hanya dari satu jurusan ya. Tapi di sini misalnya ini jabatan analis kebijakan ahli pertama, ini berbagai jurusan. Kemudian sampai sekian, seperti disampaikan Pak Fajar, lebih dari 20 jurusan. Untuk arsiparis tidak hanya soal administrasi, tapi juga manajemen, biologi, ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, komunikasi, seperti itu. Jadi komunikasi juga ada di sini. Kemudian tadi disampaikan untuk jabatan yang lain juga sama ini. Jadi untuk arsiparis terampil ya. Kayaknya sebagaimana disampaikan Pak Fajar, nanti kembali lagi bisa dilihat di webnya Kementerian Desa, di bagian pengumuman ini, mengklik pengumuman, kemudian nanti akan muncul berbagai jenis pengumuman, tinggal diklik yang seleksi calon P3K tahun anggaran 23. Kayaknya begitu ya Pak Fajar ya. Ini ada Bu Kasiani yang mau bertanya. Silakan yang raise hand Bu Kasiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, monggo Bu. Jadi sebelumnya Pak, saya pendamping lokal desa. Tapi mohon izin ya Pak ya, saya nggak nanya terkait P3K ini sama Pak, mau nanya sama Pak Ivan boleh nggak Pak? Boleh ya Pak? Monggo, Terkait mumpung EHDW. yang bersangkutan ada. Ya. Pak Ivan, saya mau nanya terkait EHDW ini Pak Ivan. Jadi kan setelah diverifikasi oleh admin desa, itu nggak bisa lagi kita kotak-katik itu mau dibatalkan tidak bisa, mau dihapus tidak bisa. Jadi ada sedikit kesalahan misalnya dari KPM menginput sudah diverifikasi admin desa itu udah nggak bisa lagi Pak. Mohon Pak Nanti penjelasannya. ya kayaknya ini Bu, nanti biar dari tim EHDW dari Dirjen PDP nanti yang besok atau lusa menyampaikan gitu, biar lebih enak ya. Supaya pagi ini kita bisa fokus ke P3K, Bu. Iya. Ya. Makasih ya Pak ya. Ya, siap Bu. Baik, Monggo Ustaz. Pak Fajar, tadi ada informasi dari Pak Fajar bahwa teman-teman yang akan mendaftar di P3K ini bisa, artinya berkoordinasi ya, teman-teman Kemendes berkoordinasi dengan BKN. Nah, tadi nggak disebut ini untuk yang Sumatera Barat ini, Pak Fajar. Ya. Apakah teman-teman nanti yang di Sumatera Barat atau daerah lain yang tidak memiliki kantor BKN ya atau perwakilan BKN juga bisa mengikuti proses seleksi P3K di Kemendes ini atau menuju provinsi terdekat misalnya gitu. Ya. Silakan Pak Fajar. Ya, baik Pak Sam. Jadi titik lokasi tadi mungkin tadi belum sempat didengar ya.
Ada di Medan ada nih Pak, kantor regional wilayah 6 ini di Medan ada di sana. Nggih. Jadi mungkin saya ulang untuk kantreknya, kantrek 1 ini di Jogja, kantrek 2 di Surabaya, kantrek 6 di Medan, 7 di Palembang, kemudian 8 Banjarmasin, kemudian 9 Jayapura, 10 Denpasar, 11 di Manado, dan yang 4 tadi di Makassar, serta ada juga UTP di Pontianak. Itu yang kita kerjasamakan dengan BKN dalam hal ini. Selain di kantor pusat juga ada tadi. Berarti kalau untuk yang tidak ada disebutkan tadi seperti Sumatera Barat dan Riau itu ke Oh iya, itu Medan. harus yang terdekatnya di mana? Oke. Ya, gitu. Karena yang ininya di situ, yang saya sebut tadi, kantek dari BKN adanya di situ. Oke. Oke. Silakan. Barangkali ada teman-teman ya Gus ya, kita buka kesempatan teman-teman ya Gus ya. Kalau masih ada yang ingin, tapi fokus ke informasi Ya. terkait dengan rekrutmen Ya. P3K supaya materi informasinya jelas. Ini Nah, ada mungkin ini Pak Sam, ini izin tadi kolom chat kan juga ada beberapa Iya. pertanyaan-pertanyaan, jadi mungkin saya merespon Monggo. pertanyaan dari teman-teman terkait dengan apakah TPP itu masuk khusus atau umum. Ini masuknya ke formasi umum. Kemudian untuk batas usianya adalah 57 nggih, tadi sudah saya sampaikan, paling rendah 20, paling tinggi 57. Kemudian terkait dengan sertifikat, tadi adalah sifatnya tambahan nilai saja, tidak wajib. Kalau yang memiliki itu mendapatkan poin lah ibaratnya kan gitu. Tapi bukan wajib. Tentunya untuk yang 2 formasi tadi, pengadaan barang jasa dan juga untuk analis kebijakan. Nah, kemudian terkait dengan pengalaman kerja, itu sudah ada formatnya nanti di dalam pengumuman, ada format pengalaman kerja. Kemudian ada juga, kali itu yang luar ya, yang di internal ada juga. Kemudian apakah lulusan SMA ini minimalnya D3, terutama untuk yang di arsiparis terampil ya, karena kebanyakan kan formasinya tadi pertama itu harus D4 atau S1, kemudian yang terampil hanya D3 untuk yang arsiparis terampil. Jadi mohon maaf untuk yang SMA kali ini belum ada formasinya gitu, Pak. Monggo Kalau untuk barangkali yang S2 ini, Pak Fajar, dalam ya S2 ada ya yang bisa. bertanya. Bisa ya Iya, pasti. Karena iya kan tentunya. S1 bisa. Iya, iya. Terlalu Terbukti tinggi, juga Pak. nih Gus untuk S2 gitu ya. Pak Fajar, ini juga ada pertanyaan terkait dengan surat pengalaman dari teman-teman TPP. Apakah dikeluarkan oleh Korkap atau BPSDM? Oh iya iya, benar Pak. Ya nanti kalau di kita kan yang khususnya oleh atasan langsung yang membidangi ya. Nah kalau untuk teman-teman TPP nanti bisa oleh Korkap gitu, oleh Korkap. Nggih. Cukup jelas juga. Masih ada, ada Mas Irawan ya. Silakan Mas Irawan. Open Monggo mic Mas dan open Irawan. cam ya, kalau bisa ya. Mas Irawan silakan. Ada yang ingin ditanyakan, Mas Irawan? Saya mau tanya ini ya, ini terkait dengan ini juga kendala-kendala teman-teman juga ini. Yang saya mau tanyakan ini kebetulan P3K ini juga yang saya tunggu juga dari Kemendes terkait kami sebagai TPP. Yang saya mau tanyakan surat pengalaman kerja itu tadi, artinya di mana bisa saya mendapatkannya. Kemudian yang bertanda tangan untuk dibubuhi tanda tangan itu siapa? Apakah Korkap ataukah dinas terkait yang di bawah naungannya program ini atau gimana? Ya, baik Pak Irawan. Ini untuk teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan, pertanyaan nanti bisa dikeluarkan oleh Korkap tadi. Oh iya, Korkap, Ya, oke. nggih, nggih.
Kemudian untuk kebetulan gini kan, kebetulan di formasi itu kan ada jurusan saya di situ. Di situ kan jurusan yang saya klik pada saat pendaftaran itu kan arsip terampil arsiparis itu ya. Oh ya, oke. Terampil arsiparis. Arsiparis Nah terampil. sekarang yang saya tanyakan pada saat untuk membuat surat pengalaman kerja di situ kan pada format itu kan diisi dengan jabatan yang sesuai dengan formasi pelamar. Mm-mm. Kemudian jabatan apa yang saya mau isi di situ? Sedangkan saya pendamping desa atau langsung aja jabatan pendamping desa dengan gini-gini atau gimana? Iya, ya tentu saja tadi bisa seperti yang tadi Mas sampaikan untuk apa namanya kan pengalaman di bidang apa menggerakkan apa masyarakat gitu ya sebagai penggerak swadaya Heeh, masyarakat. iya. Nah, nanti bisa dimasukkan situ untuk apa namanya isian pengalamannya. Nah, nanti dikuatkan oleh tadi korkapnya. Nah, ya di dalam apa surat keterangan pengalaman kerja itu. Nanti kami Di sini insya Allah kalau apa namanya kalau saya ya 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 lanjut. kalau bisa saya lanjut ya kan di sini kan berarti di sini telah melaksanakan tugas sebagai titik diisi dengan jabatan berarti dengan jabatan yang sekarang ya. Iya, ya, ya sebagai Berarti TP itu. jabatan dengan TPP Nggih. kemudian yang sesuai dengan bidang tugas jabatan titik di sini dalam kurung diisi dengan jabatan fungsional Ya, dan yang mau lamar dituju begitu. misalkan arsiparis tadi. Misalkan arsiparis. Ya, Kemudian di sini apakah mau diketik arsiparis begitu? boleh. Ya karena Atau- kan yang tujuannya kan ke situ, sesuai tujuan yang Oh, diminati. oke, Nggih. oke, 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 Siap, oke, siap. oke. Saya pikir ditulis dengan jabatan yang sekarang ya dengan jabatan pendamping desa begitu. Ya, yang tadi apa namanya pengalaman kan sudah dituliskan Bapak di atas, itu nggak apa-apa. Untuk menyebutkan Heeh, Bapak sebagai pendamping desa, tugasnya tadi bla bla bla, terus jabatan heeh. yang dituju adalah arsiparis tadi gitu. Oh, Baik, begitu. Ya. sudah Oh, cukup jelas ya Mas oke, Irawan ya. oke. Tadi informasi dari Pak Fajar ya. Jadi nanti silakan dipahami dengan baik apa informasi yang ada di pengumuman, nanti diisi juga sesuai dengan kolom-kolom yang dipersyaratkan dan persyaratkan ya Pak Fajar ya. Siap. Dan juga ada pertanyaan di kolom chat Zoom, apakah lulusan SMA bisa ikut tes? Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ya, Fajar. sampun. Untuk formasi SMA belum ya. Tuh, ini Belum, tapi Pak. nah, di atas itu minimal D3 gitu kan. Lalu jurusan ekonomi Islam, nah ini juga nanti coba dipahami jurusan-jurusan apa saja yang dibuka karena cukup banyak tadi. Banyak tadi, Pak. Ada Justru kita 58 memang, halaman kawan-kawan, silahkan nanti dibaca. iya, kami tidak membatasi karena apa namanya, tentu saja nanti akan menyulitkan teman-teman yang ada peluang kalau adanya cuma misalkan arsiparis, jurusan arsiparis saja, ya teman-teman yang lain tidak dapat peluang. Jadi kami apa buka seluas-luasnya tadi. Mungkin masih ada dari teman-teman TPP yang ingin mempertanyakan atau memperjelas terkait dengan informasi rekrutmen P3K. Tapi kalau dapat tidak pertanyaan yang sama ya, mungkin hal-hal lain yang eh, terkait dengan pengumuman, tapi bisa memperkuat informasi teman-teman. Silakan bagi yang ingin. Sambil menunggu itu, mungkin Pak Ivan ada informasi lain juga. Ini sepertinya teman-teman semangat, tapi masih ragu-ragu nih, Pak Ivan. Sebetulnya nggak usah ragu-ragu, daftar aja. Tapi ini tadi ada pertanyaan bagaimana cara masuknya. Mhm. Ini bisa dilihat di dalam web Kementerian Desa maupun ini yang Pak Fajar kemarin diwawancari oleh wartawan eh, kompas.com ya. Ini di bagian bawah ada apa namanya itu buat akun dulu di laman eh, calon aparatur sipil negara. Ini kalau diklik login nanti akan muncul seperti ini gitu.
Dan kemudian diisi dulu, membuat akun dulu, nanti baru kemudian masuk berbagai pertanyaan tadi, termasuk surat-suratnya dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya relatif mudah ya, sama, dan semuanya ada di internet gitu, sehingga juga bisa dicek gitu. Kayaknya mungkin itu kalau tambahannya, kalau melihat di chatroom Ustadz. Jadi tinggal dipilih yang mana saja, apakah mau yang berita Pak Fajar ini atau mau yang pengumuman, sama saja. Di dalam pengumuman juga ada linknya gitu. Tinggal diambil yang paling gampang ya. Ini juga apa namanya itu, berbagai link juga sudah disiapkan oleh tim Pak Fajar. Ini juga bisa menggunakan link yang ada di dalam seleksi, atau menggunakan link yang ada di dalam berita gitu. Jadi tinggal digunakan kemudian masuk. Kalau saya kira ini Kanjeng, kalau ekonomi Islam kan sama dengan ekonomi saja kan? Apa kemudian jadi nggak bisa masuk gitu? Karena kalau EIN semuanya pakai Islam, pengembangan masyarakat Islam, ekonomi juga Islam gitu. Ya, nanti tentunya bisa dilihat nanti teman-teman di dalam daftar ininya, apa namanya, kualifikasi pendidikan ya, karena memang saya juga nggak hafal banyak banget, jadi kita memang Iya. intinya mengakomodir berbagai jurusan ya dalam hal ini. Itu, Tapi kalau Pak. meskipun penempatan disebutkan siap di semua wilayah, kan sepertinya hampir semuanya di kantor pusat ya, Oh, Pak Fajar. ada Atau juga di di balai, balai, ada juga di di balai. balai-balai ya. Oke, Ya, oke, kita ya. kan punya 9 balai teman-teman semuanya. Jadi nanti gini, formasi itu menentukan posisi atau lokasi kemana teman-teman menuju. Disitulah karena memang sudah ditetapkan oleh Menpan dalam hal ini untuk apa namanya alokasinya di apa namanya dan juga udah kami cantumkan di pengumuman. Jadi misalkan nanti apa di pusat gitu kan. Tergantung nanti unitnya mana, nanti kan ada 9 unit 8 unit kerja UK1. Nah, nanti nujunya di mana ya, disitulah akan ditempatkan. Begitu juga untuk yang di 8 apa namanya 9 balai tadi. Nah, teman-teman bisa nanti ke situ ditempatkan sesuai dengan formasi yang ada gitu. Ya. Ya, semua udah lengkap kok di pengumuman, insya Allah. Ya, benar. Jadi kalau dilihat di pengumuman itu memang di sini disebutkan nanti ditempatkan di Balai Banjarmasin. Ya. Kemudian ini ada juga yang ditempatkan di Balai Ya, Pekanbaru, di Balai Ambon dan sebagainya. Itu kalau yang ke daerah ya. Kalau yang lain bisa langsung di pusat, jadi langsung terbaca akan ditempatkan di mana. ya, siap. Wah, sudah terang benderang ini Pak Fajar. Jadi Insya semua Allah sesuai informasinya, namanya Fajar Pak, menerangi Pak. iya, transparan, akuntabel. Nah, tinggal lagi teman-teman yang ingin mencoba peruntungan maju, nah, mengisi, Siap. gitu ya Pak Fajar ya. Oke. Siap. Silakan, barangkali masih ada teman-teman yang lain yang ingin dipertanyakan juga ke Pak Fajar. Tadi kalau terkait dengan kantor BKN yang tidak ada kerjasama ya terdekat gitu ya. Silakan menuju ke provinsi terdekat gitu kan. Ya, Kalau TPP ya silakan juga diperkuat dengan surat keterangan dari Korkap, tapi surat keterangan saja ya Pak Fajar ya, jangan juga minta anunya, minta biayanya nanti mahal juga Korkapnya gitu kan. nggih. Silakan teman-teman bagi yang masih masih ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti berakhir batas waktu pendaftarannya di tanggal 9 Oktober ya Pak Fajar ya. Ya, hari Senin ya. Hari Senin. Ini Nah, itu batas waktunya jam berapa itu Pak Fajar? Jam 00 atau jam berapa ya? Tanggal 9. Ya, jam 00 Pak, 00. Ya, siap. Nggih. Nah, nanti teman-teman kalau masih ada yang belum apa namanya paham atau pengen bertanya langsung kepada kami di panitia, juga di paling bawah itu kan ada juga
bisa menghubungi teman-teman ya ke panitia gitu. Ada linknya di situ. Di bagian bawah ya Pak. Iya, paling bawah tuh, Jinun. Jadi di paling bawah ini bisa bertanya nomor WA Ya, 0822 1070 1332 ya, atau melalui email email. seleksi casn@kemendesa.go.id. Jadi nggak usah ragu ini. Kadang-kadang masih ada yang WA, kenapa emailnya Gmail? Kalau ini Kemendesa.go.id, jadi udah pasti masuk ke Kementerian Desa. Jadi diulangi lagi, hanya WA ya, Nggih, Kanjeng ya. ya, 0822 1070 1332. Tidak menerima panggilan seluler maupun fit call ya, video call. Ya, betul. Tapi WA bisa. Kemudian yang kedua melalui email seleksi casn@kemendesa.go.id. Saya kira ini lebih tepat ini langsung ke sumbernya siap, daripada bertanya melalui tim Sapa Desa, nanti juga akan diarahkan ke sini, ke si diarahkan. pemandu juga ke sini ya. Kalau japri ke kami juga nanti kami arahkan ke sini juga. Jadi langsung saja ke nomor WA ini atau ke emailnya. Ya. Saya kira bagus ini. Ya. Kalau istilah Gus Halim, Pak Menteri, setiap surat bagian bawah harus ada ke alamat mana yang langsung gitu ya. Ini sudah bagus, enak untuk rekan-rekan sekalian langsung bertanya lebih lanjut. Baik Gus, ini ada pertanyaan dari juga resen dari Ajo Ali Akbar ini, pegiat desa di Sumatera Barat. Silakan Ajo Ali Akbar. Sudah bisa? Open mic? Oke, silakan. Baik, Ya. terima kasih Bang Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam kenal, saya Ali Akbar dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat pagi, Gus Ivan, Pak Fajar, dan teman-teman semua. Pertanyaan sederhana, saya sejak 2008 pulang kampung berniat untuk memajukan desa. Kemudian sampai saat ini masih bergerak sebagai penggiat desa. Jadi pengangguran terselubung Pak Fajar. Mohon izin, di situ saya sudah baca tadi ada pengalaman kerja gitu kan. Nah, sejak 2008 sampai 2023 saya nggak ada pengalaman. Tapi sebelumnya ada. Itu bagaimana itu Pak Fajar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Baik, Fajar. terima kasih Pak Ali Akbar. Di situ kan disebutkan ada pengalaman sekurang-kurangnya kan 3 tahun ya, 2-3 tahun ya. Itu artinya nanti diakumulasi aja yang pengalaman yang sudah ada itu tadi, kan gitu. Maksudnya pengalaman sebagai penggiat desa ini kan ya namanya nggak ada ini kan rekodnya ya paling dari kegiatan-kegiatan melalui medsos kan gitu atau melalui media kan gitu aja gitu Pak. Jadi Ya, pengalaman yang dari kantoran nggak ada gitu itu gimana tuh Pak? ya, artinya kan nanti kan Bapak kan dari pengalaman kerja yang sudah ada, kan apa-apa yang sudah pernah dikerjakan selama sekian tahun itu nanti bisa di munculkan di situ terus nanti mendapatkan persetujuan dari Korkapnya lah gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi dokumen untuk persyaratan tadi. Ini maksudnya ini Pak Fajar, Bung Ali Akbar ini bukan pendamping desa, bukan TPP ya, tapi pegiat. Jadi Iya. tidak ada lembaganya, tapi sebelumnya di tahun 2008 pernah memiliki pengalaman kerja ya. Nah, Iya. apakah
pengalaman yang 2008 atau pengalaman pegiat desanya, karena pegiat desa tidak ada lembaganya nih Pak Ekbar ini. Gimana nih Oh, Pak Fajar? iya, iya. Ya, mungkin kalau tadi tidak termasuk di dalam itu, kalau memang ada yang bisa menandatangani dalam hal ini apa dinas yang terkait kan gitu kan, boleh Pak kalau gitu. Kalau tadi memang sebagai penggiat desa tapi wadahnya bukan termasuk TPP, tadi bisa oleh dinas mungkin bisa gitu. Atau seperti ini, kebetulan saya juga diamanahkan sebagai ketua kelompok tani, ketua kelompok sadar wisata, apa itu bisa? Itu kan ada SK-nya gitu, Pak. Dari Ya, Wali itu Nagari kaitannya dong. juga dengan pemberdayaan kan Pak, Iya. pemberdayaan masyarakat. Jadi mungkin ke dinas di pemberdayaan di sana gitu. Oh, Oke, baik, terima kasih Pak Fajar. oke, Assalamualaikum sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bang kasih Saya. Pak. Siap, Ya, terima kasih Pak Fajar, Pak sama-sama. Fajar. Terima Bisa kasih Bang ke Sam. Wali Nagari atau mungkin ke Pak Kadis ya, kalau enggak ke Pak Bupati mungkin tuh Jo. Ya, boleh, boleh Pak. Ya. Oke, masih ada Pak Elisa ya? Pak Elisa dengan Pak Hasbi. Kita Pak di Hasbi. penghujung, silakan singkat padat Pak Elisa. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Tidak open mic. Halo, Pak Elisa. Oke, Pak Hasbi, silakan Pak Hasbi. Halo, halo, Ya, halo. silakan. Silakan Pak Asfi. Siap, Pak. Perkenalkan nama dulu. Saya Hasan Habibu atau dipanggil Hasbi dari Desa Tiga Dampingan, Desa Bontu-Bontua, Desa Patalasan, dan Desa Patanetiang. Kami ada di Kabupaten Bantaeng saat sekarang ini, Sulawesi Selatan, di mana kami menjadi pendamping desa itu pada tahun 2017, bulan 10 tanggal 2 sampai saat ini. Dan di Bantaeng sekarang Pak, sudah beberapa pendamping desa itu telah meninggalkan profesi ini dengan menjadi P3K di bagian guru dan non-guru lainnya. Kami sangat kekurangan sekali di sini dengan tenaga yang seperti itu, pendamping desa, karena belum ada perekrutan. Nah, yang saya mau pertanyakan Pak, di dalam kan kami ini dari pendidikan agama Islam Pak. Jabatan apa yang bisa saya ambil di Kemendes terkait dengan pendaftaran P3K itu sendiri untuk kembali, tapi rencana kami tetap bekerja di desa seperti itu karena kami terlanjur cinta dengan masyarakat, dengan kebersamaan dalam membangun hingga tercapainya SDGs ini 2030 mendatang. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Aspi, ini apa udah cukup lama ya menjadi pendamping desa. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Aspi, nanti Bapak bisa lihat di dalam kualifikasi pendidikan ya Pak, karena situ banyak banyak banget informasinya ini. Saya mohon maaf nggak hafal detail, tapi apa namanya Bapak bisa lihat mungkin Bapak apa passionnya ada di mana itu apa namanya jabatan yang akan dituju. Nah, disesuaikan dengan background Bapak tadi. Karena ada delapan jabatan tadi dan berbagai macam jenis pendidikan yang ada di situ yang rata-rata tuh lebih dari 20 untuk formasi apa namanya jenjang pendidikannya atau kualifikasi pendidikannya. Bapak bisa lihat nggak Pak? Jadi nanti apa namanya pasnya di mana, passionnya di mana. Nanti kalau saya mengarahkan Bapak nggak pas, takutnya nanti nggak sesuai kan gitu. Ya, kemudian tentunya tadi terkait dengan apa namanya penempatan sesuai dengan formasi yang ada, Pak. Jadi Bapak daftar kemana, formasi yang ada, ya disitulah Bapak nanti akan ditempatkan. Gitu, Bapak. Baik, terima kasih ya Mas Hasbi ya. Mudah-mudahan informasi dari Pak Fajar. Masih ada yang ingin ditanyakan, Mas Hasbi? Silakan. Masih di mute yuk. Ya, silakan dibuka. Open mic. Iya, terkait dengan sertifikat kompetensi Pak. Oh, Iya kan, ini kan kita diarahkan untuk menggunakan sertifikat tersebut. Tapi sampai saat ini kami belum menerimanya Pak secara utuh, secara fisik. Tapi secara online itu sudah bisa kami dapatkan. Apakah itu bisa kami lampirkan dalam melengkapi pemberkasan untuk nilai tambah seperti itu. Karena kami mengambil jalur khusus
dan menjadi prioritas, Pak. Karena selama ini Kementerian Desa telah 3 tahun memberikan kami janji terkait dengan pengangkatan P3K ini sejak 2021 sampai 2023 ini, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Asbi. Yang pertama tentunya tadi jalur yang bisa Bapak manfaatkan adalah bukan jalur khusus tapi umum, Pak. Karena sudah disebutkan bahwa untuk khusus itu adalah pegawai PPNPN atau TP yang ada di Kementerian Desa PDT Transmigrasi. Jadi untuk yang Bapak melalui jalur umum dalam hal ini. Nah, kemudian sertifikat yang tadi Bapak sampaikan itu sifatnya tidak wajib. Tapi kalau punya itu menjadi nilai tambah, ya, nilai tambah bagi para peserta jika melampirkan. Nah, kalau Bapak tadi memang sertifikatnya belum ada, mungkin ada semacam surat keterangan gitu bahwa memang Bapak sudah lulus mengikuti satu kegiatan, hanya sertifikatnya belum muncul. Nah, mungkin nanti dari lembaga yang tadi Bapak ikutin kegiatannya, diperlukan Pak dokumennya untuk pendaftaran P3K ini gitu Pak. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Fajar bisa memperjelas kita semua ya. Teman-teman, sekali lagi terkait dengan informasi rekrutmen P3K yang dirilis oleh Kementerian Desa, monggo dipelajari, ada 48 halaman lebih ya, 58 halaman, dan terkait dengan persyaratan, terkait dengan formasi, terkait dengan satu dan lain halnya, itu sudah sangat clear. Tinggal kita bagaimana membaca, memahaminya dengan baik, dan mudah-mudahan jurusan yang ada itu sesuai dengan passion kita, seperti yang disampaikan Pak Fajar tadi ya. Jadi silakan diikuti prosesnya sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Desa melalui pengumuman. Barangkali karena memang sudah di penghujung ini Pak Fajar, tidak terasa kita sudah lewat pukul 7. Terima kasih banyak atas informasi Pak Fajar di pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman, baik teman-teman TPP maupun saudara-saudara TPP yang ingin juga mencoba bergabung di Kementerian Desa melalui P3K bisa mengikuti proses seleksi ini dengan baik, gitu ya, dan memberikan manfaat bagi teman-teman semua informasi pagi hari ini. Dan barangkali masih ada tambahan Pak Ivan sebelum kita akhiri? Ya, ini selain TPP Pak Fajar, ini dari pegiat desa serta dari PPNPN ini yang banyak masuk Pak Fajar. Jadi, tapi sebelum berakhir jangan closing statement Pak, closing pantun. Siap. Baik, izin saya ada 2 buah pantun ini. Monggo. Sikini ke gondang dia, Sukabumi ke Mamasa. Pagi ini saya sangat berbahagia bisa silaturahmi dengan para penggiat desa. Yang kedua, buah mangga, buah markisa, segar rasanya bikin perut. Bapak Ibu harus bangga menjadi penggiat desa, banyak pahalanya, insya Allah masuk surga. Luar biasa. Wah, ini mesti belajar ini Gus kita nih, teman-teman yang ada di ranah Minang dan Melayu ini. Balas pantun nanti dengan Pak Fajar ini. Belajarnya sudah dari Gus Ivan, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Ivan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Pak Sam, Pak Ivan, dan teman-teman semuanya. Luar biasa pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Pak Fajar terkait dengan rekrutmen P3K Kementerian Desa bisa menginspirasi, memberikan pencerahan bagi teman-teman baik pegiat desa, TPP maupun di luar pegiat dan TPP ya yang ingin mencoba peruntungan di P3K Kementerian Desa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian kita semua kerabat SDGs Desa. Kita bertemu kembali esok pagi di program Ruang Cakap SDGs Desa dengan topik yang berbeda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri pertemuan pagi ini dengan alhamdulillah, dan kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.